Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan belajar tentang pengulangan. Dalam kehidupan sehari-hari, pengulangan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat sering kita lakukan, bahkan dalam keadaan tidak sadar. Kita bernafas, makan, berjalan, dan banyak kegiatan lain yang menggunakan pengulangan. Perhatikan film berikut untuk menunjukkan pengulangan dalam kehidupan. Perhatikan bahwa dalam film tersebut, pengulangan dilakukan untuk menunggu sampai ada pemain yang mendapatkan angka 5 atau 8. Karena aturan tersebut, si anak lelaki harus menunggu 26 tahun sampai ada lagi pemain lain yang mendapat angka 5. Singkatnya, perintah dapat ditulis wait in the jungle until the dice read 5 or 8. Instruksi tersebut dalam notasi pemrograman dapat ditulis sebagai repeat wait in the jungle until the dice read 5 or 8. Dalam algoritma terdapat 5 buah tipe pengulangan dan tidak semua jenis pengulangan terdapat dalam bahasa pemrograman. Perhatikan gambar bergerak berikut. Kalau kita berjalan, maka akan mengulang sejumlah gerakan. Langkahkan kaki kanan, langkahkan kaki kiri, until tiba di tujuan. Atau, selama belum sampai tujuan, maka langkahkan kaki kanan, kemudian langkahkan kaki kiri. Perhatikan juga, gambar berikutnya adalah gambar seseorang yang bernama George Costanza sedang makan. Perhatikan bahwa dia mengulang-ulang gerakan, ambil makanan dari piring, masukkan ke mulut, kunyah dan telan. Hal ini dilakukan sampai makanan di piring habis, atau dia sudah kenyang, atau dia sudah puas. Penghentian tergantung dari kondisi. Algoritma, perhatikan di situ, ulangi, ambil makanan, masukkan mulut, kunyah, telan, until makanan habis. Berikutnya adalah gambar Jerry memakan daging dari susunan roti. Perhatikan di situ, ada 5 lembar daging tipis di antara roti. Dia mengambil daging satu demi satu, memasukkan ke mulut, dan kemudian baru mengunyah dan menelannya sekaligus. Di sini dia mengulang sebanyak 5 kali atau mengulang sampai semua daging pada sandwich habis. Algoritma dapat ditulis, ulangi 5 kali, ambil irisan daging, masukkan mulut, kemudian kunyah dan telan. Perhatikan bahwa Jerry mengambil daging dan masukkan dalam mulut sebanyak 5 kali, namun hanya sekali mengunyah dan menelan. Nah, ketiga gambar tersebut merupakan contoh pengulangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam algoritma atau program, pengulangan merupakan mekanisme penting agar sekelompok instruksi dapat dilaksanakan berulang-ulang tanpa menuliskan instruksi satu demi satu. Bayangkan, kita akan membaca 100 data, maka kita tidak perlu menuliskan 100 baris instruksi. Pengulangan didasari dengan keadaan sehari-hari yang sering menemukan kondisi tertentu dan mengharuskan kita melakukan kegiatan sejumlah tertentu pula. Pengulangan adalah mengulang satu atau beberapa instruksi dengan performa atau kinerja yang sama. Pengulangan harus berhenti jika syarat untuk pengulangan telah tercapai. Dalam hal ini, ada mekanisme agar syarat untuk menghentikan pengulangan dapat tercapai. Ada beberapa mekanisme pengulangan yang memiliki karakteristik masing-masing dan belum tentu ada dalam bahasa pemrograman.
Pengulangan terdiri dari dua bagian. Pertama adalah kondisi, dan kedua adalah badan pengulangan. Kondisi merupakan syarat yang mengakibatkan pengulangan suatu saat harus berhenti, dan dia dinyatakan oleh sebuah ekspresi logik, baik secara eksplisit maupun implisit. Sedangkan badan pengulangan merupakan aksi yang harus diulang, yang biasanya terdiri dari lebih dari sebaris instruksi. Instruksi dalam badan pengulangan dilakukan selama kondisi masih terpenuhi. Ada 5 macam notasi pengulangan. Pertama, berdasarkan jumlah pengulangan, disebut dengan repeat times. Pengulangan pencacah atau pengulangan berdasarkan pencacah, yaitu traversal. Pengulangan berdasarkan kondisi pengulangan dengan while do. Kemudian berdasarkan kondisi berhenti atau repeat until. Terakhir, yang kelima, berdasarkan dua aksi atau disebut dengan iterate stop. Masing-masing struktur akan dijelaskan dengan detail satu demi satu. Pengulangan pertama berdasarkan jumlah pengulangan. Kita gunakan repeat n times di situ, buteknya repeat n times, kemudian aksi 1, aksi 2 dan seterusnya. Di sini kelompok aksi akan diulang sebanyak n kali. Perhatikan bahwa nilai n harus diketahui sebelum pengulangan, dan kelompok instruksi yang diulang harus ditulis beberapa karakter ke dalam atau diberi hipenasi. Di sini kita tidak perlu instruksi untuk menghentikan pengulangan. Jadi setelah n kali kelompok instruksi tadi diulang, maka kita akan berhenti secara otomatis. Pengulangan ini akan berhenti setelah aksi dilakukan sebanyak n kali. Namun pengulangan ini tidak ada di dalam program Pascal. Contoh, ulangi instruksi di bawah ini sebanyak 3 kali. Ambil sebuah apel, masukkan ke keranjang kecil. Dari perintah tersebut, kita tahu bahwa pengambilan dan pemasukan apel ke keranjang akan dilakukan 3 kali. Dan tidak perlu ada penghitung. Dengan demikian, perintah tersebut dapat tulis repeat 3 times, ambil 1 apel, masukkan ke dalam keranjang. Instruksi tersebut dapat dibaca sebagai berikut. Ambil 1 apel, masukkan ke dalam keranjang. Ambil 1 apel, masukkan ke dalam keranjang. Ambil 1 apel, masukkan ke dalam keranjangan. Instruksi tersebut dapat diperlihatkan pada video berikut ini. Kita lihat ada sekeranjang apel di dalam keranjang besar yang akan kita pindahkan ke dalam keranjang kecil dengan menggunakan pengulangan repeat n times. Di sini kita akan memindahkan 3 buah apel, diambil satu demi satu dan dimasukkan ke dalam keranjang kecil. Jadi kalau kita menggunakan repeat n times, kita buat di situ. Ambil 1 apel, masukkan ke dalam keranjang kecil. Ambil 1 apel, masukkan dalam keranjang kecil. Ambil 1 apel, masukkan dalam keranjang kecil. Perhatikan di sini bahwa kita hanya masukkan apel dari keranjang besar ke dalam keranjang kecil, masing-masing 1 apel tiap kali kita mengambil dan memasukkan. Di sini kita tidak memandang apakah apel pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda karena tidak menggunakan indeks sama sekali. Perhatikan bahwa pada struktur pengulangan ini, pengambilan dan pemasukan apel ke dalam keranjang akan dilakukan selama 3 kali atau dilakukan sebanyak 3 kali. Dalam hal ini tidak ada counter atau penghitung, dan kita tidak dapat membedakan masing-masing apel untuk tiap pengambilan dan pemasukan. Semua apel dianggap sama. Contoh berikutnya, baca sebuah data dan totalkan data tersebut. Ulangi sebanyak n kali. Perhatikan bahwa
pembacaan dan penjumlahan data akan dilakukan sebanyak n kali. Kemudian nilai n harus diketahui sebelum pengulangan dilaksanakan. Dalam notasi algoritma, perintah tersebut ditulis sebagai berikut. Repeat n times, input data, kemudian total, diisi dengan total plus data. Berikutnya adalah input n, karena kita harus tahu nilai n sebelum repeat dikerjakan. Perintah terakhir, yaitu input n, digunakan untuk mengisi nilai n. Perintah ini dapat diganti dengan pengisian nilai n dengan assignment. Perhatikan bahwa penulisan instruksi di bawah repeat n times dilakukan menjorok ke dalam beberapa karakter atau disebut dengan hibernasi ke dalam. Dari cara penulisan tersebut, input data dan pentotalan data dilakukan dalam pengulangan. Struktur pengulangan yang kedua adalah berdasarkan pencacah atau counter. Di sini, struktur memiliki bentuk seperti ini. Pencacah, traversal, awal sampai akhir, aksi 1, aksi 2. Perhatikan di sini bahwa bentuk traversal ini memiliki penghitung dengan nama pencacah. Jadi penghitungnya adalah nama pencacah. Dalam program biasanya kita ganti dengan I, K, dan sebagainya. Kemudian kata traversal sendiri. Kemudian nilai pencacah dari awal dan akhirnya. Nah, antara nilai awal dan akhir dengan kurung siku di situ. Kemudian antara awal dan akhir juga dibuat dengan 2 buah titik yang menyatakan sampai nilai tertentu. Begitu. Di sini nilai variabel pencacah sebagai counter atau penghitung tidak perlu ditambah 1 pada kelompok instruksi yang diulang. Ya. Jadi dalam hal ini aksi akan diulang mulai dari nilai pencacah awal sampai pencacah akhir dan nilainya tidak perlu ditambah. Nilai counternya dalam hal ini pencacah ya tidak perlu ditambah. Jadi kita lihat di sini tidak ada kata-kata pencacah ditambah dengan 1 di situ. Tidak ada di dalam kelompok ini ada pencacah ditambah dengan 1. Kemudian nilai pencacah setelah akhir pengulangan tidak terdefinisi. Perhatikan ini untuk notasi pengulangan, untuk notasi algoritma seperti itu. Ini adalah aturannya seperti itu. Sementara dalam program Pascal nilai akhir dari pencacah akan sama dengan nilai dari akhir. Jadi dari di sini ya. Gitu. Contoh, saya hitung 1 sampai 3, ambil sebuah apel dan masukkan ke keranjang. Di situ pengambilan apel. Di sini pengambilan apel dan pemasukan ke keranjang akan dilakukan sebanyak 3 kali. Diawali dengan penyebutan bilangan pencacah. Dalam hal ini, struktur pengulangan dapat tulis sebagai I traversal 1 sampai 3, ambil 1 apel, masukkan ke keranjang. Perintah tersebut akan dilaksanakan sebagai berikut. Nilai awal counter atau penghitung yaitu 1, kemudian ambil 1 apel, masukkan ke keranjang. Kemudian counter bertambah secara otomatis di sini menjadi 2. Kita masuk ke berikutnya, ambil 1 apel, masukkan ke keranjang kecil. Kemudian incremental counter, jadi counter bertambah sendiri menjadi 3. Kita lakukan lagi. Ambil 1 apel dan masukkan ke keranjang kecil. Perintah tersebut dapat diperlihatkan pada video berikut ini. Berikutnya kita akan melakukan hal yang serupa. Jadi kita gunakan pengulangan traversal saat ini. Perintah tadi kita gunakan struktur traversal adalah I traversal 1 sampai 3. Ambil 1 apel, masukkan ke dalam keranjang. Nah, perintah tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi nilai awal counter I sama dengan 1. Ambil 1 apel,
Kemudian masukkan ke dalam keranjang kecil. Jadi ini menjadi 2 sekarang. Pada counter sama 2, ambil 1 apel dan letakkan dalam keranjang kecil. Kemudian yang ketiga, pada saat I ditambah dengan 1 sama dengan 3. Jadi sudah sama dengan nilai akhir. Ambil 1 apel dan letakkan apel ke dalam keranjang kecil. Perhatikan pada dasarnya kita bisa tahu apel mana yang pertama, kedua, dan ketiga karena di sini ada indeks. Sehingga dimungkinkan untuk tiap-tiap apel itu diberikan indeks. Kita berikan, misalnya kita gunakan cara seperti ini. Kita tahu bahwa counter kalau kita gunakan transversal I transversal 1 sampai 3 dengan kelompok instruksi ambil 1 apel dan masukkan ke dalam keranjang, maka kita tahu bahwa nilai awal dari counter atau penghitung dimulai dari 1. Jadi kita lihat counter sama dengan 1, ambil 1 apel, kemudian kita berikan indeks di situ. Jadi seolah-olah apelnya kita tulis di situ, kita tulis angka 1, kemudian kita letakkan ke dalam keranjang. Sekarang counter ditambah 1 menjadi 2. Jadi counter sama dengan 2. Kemudian ambil 1 apel, tulis di dalam apel yang kita ambil dengan angka 2, kita letakkan di dalam keranjang. Berikutnya counter tambah 1 menjadi sama dengan 3, sehingga indeksnya sama dengan 3. Ya, kita menggunakan indeks tulis pada apel sama dengan 3. Kemudian kita letakkan ke dalam keranjang. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa apel pertama dengan apel kedua dengan apel ketiga kita bisa bedakan. Kalau kita gunakan repeat n times karena tidak ada indeks, maka kita tidak bisa membedakannya. Itu adalah salah satu keuntungan kalau kita menggunakan counter. Tentu saja kita bisa buat juga repeat n times dengan indeks, tapi harus kita tambahkan betul-betul perintah untuk penambahan indeks di dalam pengulangan tersebut. Kalau di dalam transversal, indeksnya atau counternya sudah ada di dalam, dan penambahan counter atau incremental counter itu sudah tidak perlu lagi kita lakukan. Demikian. Perhatikan bahwa pengambilan dan pemasukan apel akan dilakukan sebanyak 3 kali. Oke. Jadi di sini pengambilan apel dan pemasukan keranjang akan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian counter bertambah secara otomatis. Artinya di dalam badan pengulangan ini tidak ada bentuk I diisi dengan I plus 1 misalnya ya. Ini tidak ada. Artinya di situ dalam transversal counternya yaitu nilai I di sini ini akan bertambah secara otomatis. Instruksi ini dalam Pascal sama dengan for to do. Kemudian counter dapat dipakai sebagai indeks untuk membedakan masing-masing apel. Lebih lanjut tentang indeks, nanti akan kita pelajari bagaimana pemakaian indeks dalam materi array. Contoh dalam program misalnya adalah baca data pertama sampai ke 5 dan jumlahkanlah kelima data tersebut. Dalam kasus ini pembacaan akan dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian pembacaan data dari data pertama sampai data kelima. Dengan demikian notasi algoritma dapat tulis sebagai berikut. I transversal 1 sampai 5. Output masukkan data ke I. Ini hanya untuk penjelasan saja. Yang penting adalah ini, input data, kemudian jumlah diisi dengan jumlah plus data. Kemudian output jumlah. Perhatikan bahwa perintah output jumlah baris paling bawah ini dilakukan sejajar dengan I transversal. Artinya ini sejajar. Karena itu output jumlah ini hanya dilaksanakan 1 kali. Ya, ini hanya dilaksanakan 1 kali. Jadi dia dilaksanakan setelah semua perintah di dalam transversal ini dilakukan sebanyak 5 kali.
Jadi di sini output masukkan data ke I, input data dan jumlah, di sini jumlah plus data ini dilaksanakan sebanyak 5 kali, sementara output jumlah dilakukan sebanyak sekali. Kalau diinginkan bahwa output jumlah dilakukan sebanyak 5 kali, maka dia harus digeser ke kanan, kemudian ditaruh setara dengan ketiga instruksi yang lain. Kemudian perhatikan juga bahwa penambahan variable counter atau disebut dengan intermittent counter dilakukan secara otomatis, tidak perlu dilakukan pada kelompok instruksi yang diulang. Tidak ada instruksi I diisi dengan I tambah I. Jadi di sini perhatikan, tidak ada di dalam instruksi ini ada I diisi dengan I tambah I. Tidak ada. Jadi di dalam traversal ini incremental counternya secara otomatis. Dalam Pascal, traversal merupakan struktur for to do. Jadi dalam Pascal, bentuk traversal ini ditulis dengan for pencacah titik 2 sebagai awal, to akhir, do bla 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 bla, kemudian diakhiri dengan titik koma di situ. Perhatikan pencacahnya ini setara dengan di situ, sehingga kalau kita gunakan dalam program biasanya dia diganti dengan nama variabel yang lain, biasanya adalah I, K atau L begitu ya, sebagai pencacah. Atau dapat juga kita tulis sebagai berikut. For pencacah titik 2 sama dengan akhir, down to awal, do. Jadi di sini ini bentuknya turun. Kalau tadi misalnya 1 sampai 5, maka di sini justru 5 sampai 1. Jadi bentuk ini adalah di sini akhirnya akan menjadi 5, kemudian di sini awalnya menjadi 1. Gitu. Nah, ini dia akan turun dari pencacah sama dengan 5 menjadi pencacah sama dengan 1 demi 1, dari angka 5 menjadi angka 1 dikurang 1 1, 5 4 3 2 1. Ini penting kalau kita gunakan nanti traversal di dalam array gitu. Sebagai contoh, for I titik 2 sama dengan 1 to 5, do bikin write line, masukkan data ke I, kemudian read line data, kemudian jumlah titik dengan jumlah plus data. Kemudian kita akhiri dengan n titik koma. Jadi karena dia lebih dari satu instruksi, ya, lebih dari satu instruksi, maka kita berikan begin, ya, dan end. Kalau hanya satu, kita tidak perlu tuliskan begin dan end di situ. Catatan pada Pascal, sekali lagi, jika jumlah baris yang diulang lebih dari satu baris, maka harus dimulai dengan kata begin dan end. Ya, kalau lebih dari satu baris. Pada notasi algoritma tidak ada kata begin dan end. Kelompok instruksi yang diulang ditandai dengan hibernasi yang sama. Jadi di sini kita gunakan misalnya I traversal 1 sampai n. Nah, di sini kita tulisannya tidak boleh sejajar dengan I itu sendiri. Jadi harus diberi hibernasi. Jadi misalnya I traversal 1 sampai 5 input data jumlah plus data. Perhatikan di situ. Ini artinya yang diulang adalah 2 buah instruksi. Dalam Pascal, bentuk ini akan sama dengan for I 1 to 5 do begin read line data JML titik 2 JML plus data titik koma kemudian n. Jadi di sini ini sama dengan di situ, dengan dalam Pascal kita gunakan begin dan end. Catatan kedua, pada notasi algoritma, instruksi yang diulang diletakkan di bawah struktur pengulangan, sedangkan pada Pascal boleh ditulis di sebelahnya. Jadi kita boleh lakukan bentuknya seperti ini atau lakukan seperti ini. Karena dalam Pascal sangat lunak aturan untuk baris demi baris atau hibernasi. Yang penting akhir dari instruksi diakhiri dengan titik koma begitu. Jadi bentuk yang kedua, I traversal 1 sampai 5 input data jumlah peserta, maka dalam Pascal bentuknya seperti ini. For I 1 to 5 do read line data. Jadi ini perhatikan, ini dianggap sebagai sebuah instruksi saja, meskipun diulang sebanyak 5 kali.
Sementara ini adalah instruksi berikutnya. Jadi perhatikan dengan contoh yang tadi kita beda cara menulisan. Jadi kalau kita bentuknya seperti ini, artinya yang dikerjakan, yang diulang hanya read line data saja. Begitu. Sedangkan jumlah plus data yang di sini 2 ini tidak dikerjakan sebanyak 5 kali. Dia hanya dikerjakan 1 kali. Demikian juga kalau penulisan seperti ini, perhatikan dengan hibernasi tadi, maka hanya input data lah yang masuk dalam blok pengulangan. Sementara jumlah ini di luar dari pengulangan. Oke. Jadi perhatikan bahwa baris penjumlahan data hanya dilakukan 1 kali dan dia tidak termasuk dalam pengulangan. Begitu. Berikutnya struktur yang ketiga adalah pengujian di awal pengulangan. Bentuknya adalah while kondisi do kelompok aksi yang dilakukan. Di sini ada 2 aksi. Aksi akan diulang selama kondisi bernilai benar. Jadi selama kondisi ini bernilai true, benar, ya, atau true begitu, maka aksi ini, kelompok aksi akan diulang terus, akan terus diulang. Dan perhatikan di sini bahwa kondisi akan selalu diuji sebelum aksi dilakukan. Jadi kita uji dulu, uji, kemudian baru lakukan. Kita ulang terus, diuji terus, kemudian kita lakukan aksinya. Kita uji, kita lakukan aksinya. Jadi pertama kita lakukan pengujian dulu, baru kita lakukan aksinya. Nah, bentuk pengulangan seperti ini meminta syarat bahwa salah satu aksi harus mengubah nilai kondisi menjadi salah, sehingga dia bisa berhenti. Dalam struktur ini, pengulangan akan berhenti jika kondisi bernilai salah. Sebaliknya, kalau pertama kali nilai kondisinya sudah salah, maka aksi 1 dan aksi 2 tidak pernah dilakukan. Contoh pertama, selama keranjang belum penuh, ambil sebuah apel dan masukkan ke keranjang. Perhatikan di sini bahwa pengambilan apel dan pemasukan ke keranjang akan terus dilakukan selama keranjang belum penuh. Jadi selama itu akan dilakukan selama keranjang belum penuh. Dan kita lakukan pengujian di awal. While keranjang belum penuh, do ambil sebuah apel, letakkan ke dalam keranjang. Jadi jika di awal instruksi keranjang sudah penuh, pengambilan bola atau pengambilan apel, di sini bukan bola, apel, tidak pernah dilakukan. Instruksi tersebut bisa kita terjemahkan ya dengan cek keranjang apakah belum penuh. Kalau ya, ambil sebuah apel kemudian masuk dalam keranjang. Kemudian cek lagi apakah keranjang belum penuh. Kalau belum, ambil sebuah apel, masukkan ke dalam keranjang. Kemudian kita cek lagi apakah keranjang belum penuh. Kalau belum penuh, ambil sebuah apel, kemudian masukkan dalam keranjang. Kemudian kita cek lagi apakah belum penuh. Kalau sudah penuh, maka kita keluar dari pengulangan. Jadi di situ tergantung di awalnya apakah keranjang sudah penuh atau belum. Kalau keranjang sudah penuh, maka kita tidak perlu masuk ke dalam badan pengulangan. Perhatikan video berikut yang akan menggambarkan pengambilan apel dalam keranjang dengan menggunakan pengulangan while. Baik, kita akan melakukan pengulangan hari yang serupa dengan menggunakan pengulangan while do. Dalam pengulangan while do ini strukturnya adalah while kondisi selama kondisinya benar, while kondisi do instruksi yang kita lakukan. Di dalam hal ini kita akan menggunakan while keranjang kecil belum penuh, do ambil satu apel, masukkan ke keranjang kecil. Jadi di sini kalau kita lihat while selama, jadi artinya kita ngecek dulu, dicek dulu apakah kondisinya masih memenuhi. Jadi kalau kita lihat dari tadi, cek keranjang
cek keranjang di situ. Kita tahu bahwa dia belum penuh, maka kita ambil satu apel. Kemudian kita letakkan ke dalam keranjang kecil. Cek lagi di situ, belum penuh. Perhatikan bahwa kita harus mendefinisikan bahwa penuhnya adalah 5 biji misalnya. Kemudian kalau belum penuh, kita ambil satu apel dan letakkan di sana. Cek lagi, kemudian ambil satu apel, letakkan ke dalam keranjang. Cek lagi, ambil satu apel, letakkan dalam keranjang. Cek lagi, ambil satu apel, letak dalam keranjang. Karena kita mendefinisikan bahwa dalam keranjang tadi kalau berisi 5 buah sudah penuh, maka artinya kita tahu bahwa di sini kita tahu sudah penuh. Kalau ketika kita cek berikutnya, cek. Nah, sudah penuh, maka kita tidak lagi melakukan perintah berikutnya dan kita keluar dari pengulangan. Jadi begitu. Perhatikan dari video tersebut, pengambilan apel dan pemasukan ke dalam keranjang akan dilakukan selama keranjang belum penuh. Penuh atau tidaknya keranjang diuji sebelum mengambil apel. Jika di awal keranjang telah penuh, maka tidak dilakukan pengambilan apel ataupun pemasukan apel ke keranjang. Video berikut akan menjelaskan untuk kasus pemasukan minuman ke dalam gelas. Untuk pengelolaan well ini akan lebih mudah dimengerti kalau kita menggunakan cairan untuk dimasukkan ke dalam gelas. Di sini kita punya minuman bersoda berwarna merah. Kita akan masukkan ke dalam gelas. Kita tahu bahwa gelas itu hampir pasti keadaan penuhnya. Sudah kita ukur bahwa gelas tersebut akan penuh ketika berisi 6 sendok minuman soda. Di sini kita pakai hampir mirip dengan yang tadi. While gelas belum penuh, maka ambil 1 sendok minuman bersoda dari mangkok, kemudian masukkan ke dalam gelas. Kita mulai di situ. Kita pakai while atau selama gelas belum penuh, kita ambil 1 sendok minuman bersoda, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Pertama, kita lihat di situ kondisinya gelasnya belum penuh. Cek di situ gelas belum penuh. Kemudian kita ambil 1 sendok minuman, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Oke, kita cek lagi di situ gelasnya belum penuh. Kemudian kita ambil 1 sendok, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Oke, kita cek lagi di situ terlihat gelas belum penuh. Kita ambil 1 sendok, kita masukkan ke dalam gelas. Berikutnya kita lihat lagi, cek belum penuh, kemudian kita ambil 1 sendok dan kita masukkan ke dalam gelas. Kita cek lagi, belum penuh, maka kita ambil 1 sendok, kita masukkan dalam gelas. Kemudian kita cek lagi, hampir penuh tapi belum penuh, kita ambil 1 sendok, kita masukkan dalam gelas. Nah, di sini gelas sudah penuh, sehingga kita cek lagi di situ, cek, kita lihat bahwa gelasnya sudah penuh, sehingga kita tidak boleh lagi mengambil minuman dari dalam mangkok. Jika kita berhenti di situ, sudah selesai untuk pengulangan while ini. Jadi kita lihat, kalau ternyata gelasnya belum penuh, kita isikan kembali, kita ambil kembali minuman dari cawan atau dari mangkok dan kita tuang kembali. Sehingga sebelum kita menuang, kita harus cek dulu. Jadi di dalam while ini yang perlu kita tekankan adalah bahwa while ini menggunakan bentuk pengujiannya ada di depan. Jadi kondisi diuji dulu sebelum instruksi kita lakukan. Perhatikan bahwa pemasukan minuman ke dalam gelas akan dilakukan setelah melihat bahwa gelas belum penuh. Jika di awal instruksi gelas sudah penuh, pengambilan minuman tidak pernah dilakukan. Kondisi di awal pengulangan yang membuat pengulangan tidak pernah dilakukan disebut dengan kondisi kosong atau kasus kosong. Jadi kasus kosong adalah kasus yang tidak pernah dilakukan karena kondisi tidak pernah memenuhi syarat. Gitu. Pengulangan menggunakan while merupakan pengulangan yang paling sering dipakai karena paling aman dan paling intuitif.
Di sini paling aman karena kita lakukan pengujian uji di depan. Uji di depan. Kemudian disebut paling intuitif karena umumnya kita akan mengulang setelah kita menguji dulu sesuatu. Jadi umumnya dalam kondisi normal kita biasanya akan melihat dulu, ngecek dulu kondisinya, kemudian baru melakukan sesuatu. Ini yang kita sebut sebagai sebuah pengulangan yang paling intuitif. Pengujian di awal pengulangan. Selama nilai X lebih kecil dari Y, baca data, jumlahkan data tersebut dan tambahkan X dengan 2. Di sini kita tahu bahwa nilai X dan Y harus diketahui sebelum pengulangan. Kemudian pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian X kurang dari Y. Perhatikan di sini, selama nilai X lebih kecil dari Y, kita tahu bahwa X lebih kecil dari Y, itu ya. Jumlahkan data tersebut. Jadi kita di sini lihat pacar data, kita tahu di sini kita akan buat di situ pacar data tersebut, kemudian tambahkan X dengan 2. Oke. Jadi kalau kita buat di sini, kita X kita isi dengan 1 dan Y kita isi dengan 10 misalnya. Kemudian while X kurang dari Y, do input data, kemudian jumlah diisi dengan jumlah plus data, dan selanjutnya X tambah dengan 2. Saya berikan di situ bahwa kita pertama kali sebelum kita pengulangan, maka variabel kondisi ini, kita tahu ini adalah penyusun kondisi, harus tahu berapa dulu nilainya. Jadi kita harus tahu berapa nilai sebelumnya dari X, dari Y, kemudian baru kita masukkan while. Kalau ternyata di sini misalnya X-nya sama dengan 10 dan while-nya sama dengan dan Y-nya sama dengan 1, maka while ini tidak memenuhi syarat pertama kali, maka ini tidak pernah dikerjakan. Gitu. Contoh ketiga adalah pengulangan dengan menggunakan sentinel. Sentinel merupakan nilai yang akan menggantikan pengulangan. Sebagai contoh, selama data yang dibaca bukan 999, baca data dan jumlahkan data tersebut. Perhatikan di sini, ini adalah pengganti pengulangan, maka ini disebut dengan sentinel. Nah, dalam kasus ini, data pertama dibaca sebelum pengulangan. Kenapa? Karena dia akan kita uji di dalam while sebagai sebuah sentinel. Pengujian dilakukan dengan membandingkan data dengan 999, yaitu data tidak sama dengan 999 begini. Sehingga algoritma menjadi input data, kemudian while data tidak sama dengan 999, ini adalah bentuk khas dari penghentian dengan sentinel. Do, kemudian laksanakan instruksi yang harus diulang, yaitu jumlah plus data baru input data. Jadi dengan menggunakan sentinel, karena kita lakukan input data pertama kali di luar dari pengulangan, maka ketika dalam pengulangan justru instruksi yang pertama adalah penjumlahan data dulu, ya. Jadi penjumlahan dulu, setelah dijumlahkan baru kita baca data berikutnya. Begitu. Ini khas untuk pengulangan dengan sentinel. Perhatikan, pada kasus ini penjumlahan data harus dilakukan sebelum baca data berikutnya pada bagian pengulangan. Pengajuan di awal atau struktur while merupakan struktur yang hampir sama antara penulisan dalam notasi algoritma dan dalam Pascal. Jadi bentuk programnya sangat mirip. Jadi kalau bentuk Pascalnya seperti ini dari yang atas tadi, X sama dengan 1, Y sama 10, while X kurang dari Y, do, begin. Kemudian segala macam instruksi yang dibutuhkan dan diakhiri dengan N titik koma. Ini adalah blok dari instruksi-instruksi yang akan diulang. Kemudian bentuk kedua dari
notasi sebelumnya. Dalam pasal tulis seperti ini. Readline data, while data tidak sama dengan 999 do begin jumlah plus data, kemudian readline data dan end. Begitu. Jadi ini untuk bentuk sentinel ya. Kemudian di sini untuk bentuk pengulangan umum. Perhatikan betul dalam struktur yang ketiga ini bahwa nilai-nilai yang mempengaruhi kondisi, perhatikan di situ, ini harus diisi sebelum while dilaksanakan. Nilai-nilai inilah yang akan membuat struktur atau instruksi di dalam while akan dikerjakan atau tidak. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk mencatat bahwa apa yang akan diuji dalam kondisi, kemudian sebelum pengujian dilakukan, maka nilai-nilai tersebut harus sudah diketahui berapa isi masing-masing.